Garcuplusers, Devilomi di sini. Nah, di video ini Anda akan menganalisis One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 972 yang berjudul Saya Oden dan Saya Lahir Untuk Direbus. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta kalian pastikan menonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan terlewat. Jadi sebelum kita langsung masuk ke analisis tentang chapter baru ini, kita akan mereview sedikit chapter ini per halaman seperti biasa. Jadi chapter ini dilanjutkan dari chapter sebelumnya, dimana kita langsung dimulai dengan Shinobu yang sudah bercerita tentang apa yang dilakukan Oden selama 5 tahun terakhir. Dan disitu pun kita melihat bagaimana Fukurokuju beserta para Onima Bansunya mendatangi Shinobu karena berkata hal seperti itu, yang ternyata mereka sudah sangat setia menjadi anjing gobloknya dari si Orochi goblok ini. Mungkin yang hal aneh ini adalah Fukurokuju kepalanya kenapa bisa membesar seperti yang kita lihat pada saat ini. Apakah kepalanya semakin naik seperti itu karena dia mengikuti perintah dari orang goblok yaitu Orochi? Dan sini pun dikatakan suhu dari rebusan tersebut mencapai 700 derajat. Walaupun kita tidak tahu itu dalam Fahrenheit ataupun dalam Celcius. Karena jika dalam Fahrenheit mungkin hanya sekitar 300 derajat Celcius. Namun suhu yang jauh sekali dibanding suhu untuk mendidihkan air yang kita pun tahu. Nah, jika dalam Celcius yaitu 700 derajat, bahkan itu kurang lebih mirip dengan suhu lava yang berada di gunung berapi. Dan Oden bisa bertahan sampai selama itu dengan suhu setinggi itu. Lagi-lagi di sini Oden berkata dia ingin membuka batasan Wano Kuni. Diawali dengan kata-katanya, jika dia masih hidup, dia akan membuka Wano ke dunia luar. Dan kita pun sudah tahu alasan bahwa Wano ini ditutup oleh klan Kozuki. Dan di sini pun kita mendapat informasi tambahan bahwa klan ini, yaitu klan Kozuki, menutup negeri ini untuk melindungi Wano dari kekuatan yang sangat besar. Walaupun kita masih belum tahu apakah kekuatan besar yang dikatakan itu. Apakah ini mungkin berhubungan dengan sebuah perang yang sudah diprediksikan, ataukah mungkin berhubungan dengan ancient weapon yang dimiliki oleh negara-negara luar sehingga Wano Kuni ini memutuskan untuk mengisolasikan negaranya. Dan kembali dikatakan bahwa dunia sedang menunggu seseorang yang akan memikul beban selama 800 tahun. Yang kita tahu itu adalah penerus dari Joy Boy. Mereka sebagai rakyat Wano harus menerima dan membantu apapun oleh si individual tersebut, yaitu individual yang memikul beban. Yang kita pun sebenarnya sudah tahu siapa dia, yaitu Luffy, karena dia adalah penerus dari Joy Boy yang ditakdirkan ke Roger, dan Roger menakdirkannya selanjutnya ke Luffy. Ya, akhirnya Oden meminta para pelayannya untuk membukakan batasan Wano ini. Ngomong-ngomong, di sini kita bisa melihat banyak juga ternyata luka di dalam tubuh Denjiro, tepatnya di muka. Dimana di chapter sebelumnya kita tidak melihat sedikit pun luka di tubuhnya sama sekali. Dan ternyata memang benar sesuai prediksi kita bahwa Oden berhasil selamat setelah bertahan selama 1 jam. Walaupun kita harus tetap mengapresiasi para pelayannya yang dapat bertahan dalam suhu panas di atas panggangan tersebut selama 1 jam. Dan pada saat itulah Oden melempar para pelayannya dan berteriak, "Bukalah negeri Wano Kuni." Di sini kita melihat Shinobu pun ikut berlari. Dan satu lagi yang cukup mengganjal adalah bagaimana Kinemon juga dapat melepas borgol tersebut. Apakah itu borgol biasa dan bukan borgol batu raut? Terus kenapa mereka hanya diam saja jika bisa dengan mudah melepas borgol-borgol tersebut? Apakah mereka sudah siap mati sampai segitunya tanpa melakukan perlawanan lagi? Atau mungkin sama seperti Oden yang mungkin borgolnya rusak ketika terkena suhu panas di dalam pot? Nah, mereka semua pun berlari tanpa melihat ke belakang, dengan semua tangisan di matanya, mengingat bagaimana mereka bisa hidup selama ini. Bagaimana manusia luar biasa Kozuki Oden menyelamatkan mereka pada saat dahulu di mana mereka masih bandit-bandit, di mana mereka masih pemulung tidak jelas, hingga akhirnya mereka dapat menjadi samurai di negeri Wano Kuni. Dan akhirnya Kaido yang mungkin menurut aneh dia sangat menghormati Oden, yang kita tahu dia dapat melukai Kaido serta dia dapat bertahan dari perjanjian yang dibuat oleh Kaido ini, akhirnya mengacungkan pistolnya untuk mengakhiri kisah luar biasa dari Kozuki Oden. Di sini pun bahkan Kaido dia berkata dia telah membunuh orang tua tersebut. Yang kita tahu dia adalah orang tua dari klan Kurozumi. Yang mungkin jika kalian ingat dia pernah mengganggu duel antara Kaido dan juga Oden. Mungkin di sini Kaido yang respect terhadap Oden ini akhirnya dia membunuh kedua orang tua tersebut. Dan akhirnya Oden pun berkata yang menurut saya cukup mirip dengan Roger. Dia tidak peduli jika dilupakan atau dalam artian mati.
jiwanya akan hidup sampai kapanpun. Ya benar, jiwa tersebut akan tersampaikan ke para pelayannya hingga akhirnya ke Luffy di masa kini. Kata-kata terakhir Oden yang pernah dia ucapkan juga sebelumnya kepada Nekomamushi dalam pertemuan pertama mereka. Di situ Oden berkata, "It's not Oden's if it's not boiled." Atau mungkin dapat kita artikan, Oden bukanlah Oden jika tidak direbus. Karena di scene tersebut kita melihat Nekomamushi yang tidak kuat memakannya karena masih sangat panas. Dan lanjutannya yang kita lihat di chapter ini, the more he is boiled, the better he is. Yang akhirnya dilanjutkan oleh rakyatnya. Yang menurut aneh, kematian Oden ini sudah sangat pas epic dan legend. Mungkin sama seperti ketika Whitebeard mati, yaitu dia melindungi anak-anaknya agar bisa hidup. Di sini pun sama, Oden mati untuk melindungi para pelayannya dan memikul beban untuk membuka negeri Wano Kuni. Nah, mungkin untuk analisis kematian Oden, Ane akan bahas di belakang, jadi kita akan lanjut dulu untuk per halaman. Ini pun narator berkata, seorang legenda telah tunduk, yang berarti dia sudah mati, dan sekarang saatnya mencari tokoh protagonis lainnya. Dan hal penting lainnya di chapter ini yaitu surat terakhir Oden sebelum kematiannya untuk istrinya, yaitu Amatsuki Toki. Dia berkata bahwa jika Oden tidak bisa mengalahkan Kaido di sini, tidak ada orang lain yang akan bisa mengalahkannya di waktu kita. Atau mungkin kita artikan 20 tahun yang lalu. Dan surat ini sebenarnya menggeneralisasi untuk warga Wano saja, yang berarti tidak ada warga Wano yang dapat mengalahkan Kaido di waktu mereka. Oden pun berkata, dalam waktu sekurangnya lebih dari 20 tahun mendatang, akan datang perang besar yang akan memisahkan samudra. Nah, jadi dari sini sepertinya Oden menghitung tahun yang diucapkan oleh Madame Charlie tentang Putri Poseidon yang akan lahir dalam 10 tahun dan butuh waktu untuk tumbuh 15 tahun. Yang kita tahu scenes itu atau mungkin panel tersebut terjadi 25 tahun sebelumnya. Jadi pas waktu saat itu adalah 20 tahun kemudian. Nah, jadi akan ada perang besar. Ya, ini adalah suatu hal yang sudah diprediksikan banyak orang, yaitu oleh Doflamingo, Bleach, Whitebeard, serta Kaido yang lebih tepatnya. Kaido lah yang berkata akan memulai perang besar tersebut. Di sini dikatakan perang tersebut dapat memisahkan lautan. Apakah itu akan masuk dengan teorinya Om Roku atau Rokushiki Master tentang dihancurkannya Red Line? Serta lanjutannya, dalam 20 tahun akan lahir tokoh protagonis yang akan sampai di New World. Dan mereka lah orang yang akan mengalahkan Kaido. Oden pun meramalkan bahwa musim dingin panjang akan melanda Wano pada saat tersebut. Nah, untuk tokoh dalam 20 tahun ini sudah jelas itu adalah Luffy dan kawan-kawannya yang akan mengalahkan Kaido di present time. Dia pun meminta tolong kepada Toki untuk menggunakan kekuatannya jika Oden mati. Dan ternyata kedua pedangnya, yaitu Ame no Habakiri dan Enma, sudah dititipkan ke Toki ketika Oden dalam penjara. Ini Oden berkata apa istrinya tidak sedih bahwa dia akan dieksekusi, dan kita pun melihat jawabannya. Bukankah kau tidak akan mati, Oden? Chapter ini diakhiri dengan perkataan Toki, yaitu perhatikan Oden 20 tahun ke masa depan. Nah, jadi mari kita analisis chapter ini mulai dari perkataan Oden. Yang pertama, menurut Ane ini hal yang cukup janggal, bagaimana Oden bisa mengetahui semuanya harus dalam waktu 20 tahun ke depan. Mungkin untuk tokoh protagonis yang memikul sejarah ratusan tahun ini mungkin masih masuk akal, karena kita sudah dapat informasi tersebut saat Oden bersama Roger. Namun kenapa Oden bisa mengetahui tentang peperangan besar, serta tokoh protagonis tersebutlah yang akan mengalahkan Kaido di Wano Kuni ini? Menurut Ane ini ada hubungannya dengan Pulau Locktail dan harta yang ditinggalkan oleh Joy Boy di sana. Bahwa Joy Boy mungkin meramalkan ketika keturunan Poseidon lahir, akan lahir juga seorang raja lainnya yang akan membantu Poseidon seperti cerita yang sudah dikatakan oleh Putri Otohime di Fishman. Dan dia mengambil 20 tahun karena disitulah mungkin dikatakan Poseidon, yaitu Shirahoshi, sudah cukup tumbuh. Serta mungkin hal yang cukup bertentangan juga dari kata-kata Oden adalah awalnya dia berkata jika Oden tidak bisa mengalahkan Kaido, yang berarti dia sendiri awalnya tidak cukup yakin dapat mengalahkannya. Yang kita tahu surat ini dibuat sebelum peperangan Oden melawan Kaido, karena awalnya dimulai dengan kata aku sudah mencapai batasnya, yaitu batas kesabaran dari Oden. Dan dilanjutkannya dengan kata-kata bahwa jika dia kalah, maka tidak ada yang bisa dan harus menunggu 20 tahun untuk dapat mengalahkan Kaido ini. Yang berarti, jika Oden menang, dia tetap akan menjaga Wano dan menunggu selama 20 tahun untuk menunggu pewaris dari Joy Boy datang kan? Dan jika dia kalah, yang kita tahu itu adalah faktanya orang tersebut yang akan menyelamatkan Wano. Bagaimana dia tahu bahwa 20 tahun mendatang, orang itu atau mungkin tokoh protagonis tersebut akan datang ke negeri Wano ini dan membebaskan Wano hingga akhirnya membuka batasan negeri ini.
Apakah dia tahu bahwa orang tersebut adalah orang baik yang akan menyelamatkan Wano? Mungkin ini misteri yang cukup dalam menurut Ane, karena hal ini belum dijelaskan sama sekali, dan hanya sedikit clue tentang hal tersebut. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa time skip tidak akan terjadi lagi, karena Oden sudah berkata dalam 20 tahun peperangan akan terjadi, yang berarti pas dengan waktu di Pershing Time ini. Serta yang kedua, prediksi orang-orang tentang Toki dapat melihat masa depan, karena melempar semuanya dalam 20 tahun ke depan terpatahkan sudah di chapter ini. Karena ternyata semua itu adalah perbuatan dan kata-kata dari Kozuki Oden, bukanlah kata-kata atau mungkin penglihatan dari Lady Toki. Dan ini yang menarik, bagaimana nasib Toki dan juga Oden. Mungkin kita akan mulai dari Kozuki Oden. Mungkin di sini Anne sudah sangat yakin bahwa Oden memang sudah sangat pas jika mati dalam kondisi di chapter ini, di mana dilanjutkan dengan pelayannya yang berusaha mewujudkan mimpi dari tuannya, serta kata-kata terakhirnya untuk Toki pun menurut Anne sudah sangat pas. Namun, jika kita melihat bagaimana dia mati, dia ditembak kepalanya oleh Kaido, yang menurut saya masih kurang kuat jika dia mati karena hal itu. Apakah lagi benar-benar teori channel sebelah bahwa Oden lupa ingatan hingga akhirnya dia adalah sang Admiral Ryokugyu? Ya, kita tidak tahu. Serta setelah ditembak, kita bisa melihat Oden masih sempat tersenyum di dalam pos super panas itu. Yang berarti, dia tidak langsung mati setelah ditembak oleh Kaido. Serta, mayatnya pun tidak diperlihatkan. Apakah itu semua masih sebuah kebetulan? Lalu yang kedua, Lady Toki. Lagi-lagi flashback ini berakhir sebelum kita melihat apa yang Toki lakukan terhadap dirinya. Kita pun tidak mengetahui sejarah yang lebih jauh dari Toki ini. Kita pun bahkan tidak melihat bagaimana Toki ini mati, dan inilah yang sangat penting. Apakah hal tersebut akan membawa saya ke teori yang pernah saya buat sebelumnya, bahwa Lady Toki ini masih hidup? Mungkin kalian bisa lihat di kartu di atas kanan. Mungkin sedikit penjelasan, di saat Oden memperlihatkan luka Toki di pahanya, yang menurut saya sangat identik sekali luka tersebut. Dari situ saya sudah berpikir bahwa Toki ini mungkin masih hidup. Namun akan terbantah jika diperlihatkan Toki mati di flashback, dan ternyata flashback ini berhenti sampai di situ, dimana kita belum lihat apa yang dilakukan Toki, dan dia masih berperan sangat sedikit di flashback ini. Kita pun belum tahu tentang sejarah Toki ini, yaitu sejarah 800 tahun yang lalu ketika katanya dia lahir di waktu tersebut. Kita belum mengetahui apa-apa tentang hal itu, yang kemungkinan jika Toki masih hidup, dia menceritakan tentang semua sejarah pada 800 tahun yang lalu. Karena jika Toki mati, kemungkinan tidak akan ada orang lagi yang akan menceritakan tentang petualangan yang dilakukan oleh Toki ini. Maka menurut saya seharusnya Toki ini masihlah hidup dan mungkin akan muncul di akhir arc dari Wano Kuni ini. Mungkin kita belum tahu apakah dia adalah Hiyori atau Hiyori yang kita tahu selama ini adalah Toki. Mungkin sekian untuk analisis kali ini. Mungkin satu hal yang penting bahwa minggu depan tidak libur guys, dan One Piece akan kembali ke Pershing Time, di mana Kinemon dan kawan-kawannya terhambat untuk perang di Onigashima. Yang kita pun masih ingat scenes yang menyedihkan itu. Nah, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Bagaimana tentang chapter yang menurut Anda cukup luar biasa. Overall, chapter ini termasuk chapter epic, walaupun mungkin masih banyak misteri yang muncul lagi di chapter ini. Maka Anda akan memberi nilai 9 dari skala 10. Nah, seperti biasa, like saja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue ada video yang pamit, and I'll see you guys next time.